rekam medis pasien bahwa pasien saat ini saya lupa satu lagi. Oksigen, dia harus oksigenasi ya. Teman-teman harus dilakukan reoksigenasi pada pasien dengan kasus gargling. Reoksigenasi ini fungsinya adalah sebagai bekal pasien selama suction. Anggaplah ini sudah ini ya. Jadi waktu kita suction, oksigennya tetap jalan, Bu? Iya. Saat sebelum di suction harus kita preoksigenasi dulu selama 1-2 menit sambil kita persiapkan alat. Gitu ya. Oke. Setelah suction nggak perlu lagi oksigenasi setelah suction dikasih? Perlu. Biasanya pasien dengan kasus suction itu kan dia bermasalah di paru-parunya ya. Jadi pokoknya kalau kita belum mendapatkan instruksi dari dokter untuk lepas oksigen yang harus lakukan. Ya. Oke. Oksigenasinya cuma boleh pakai asal kanan? Kenapa? Cuma boleh pakai asal kanan atau yang Ya tergantung dari itu pasien. boleh. Kalau dia pakai RN, yang penting dia di oksigenasi. Ya pakai apa yang dia pakai itu sih. Tapi yang penting kan kalau posisi sakit kan nggak dipasang kan? Udah ya. Ya, saya sudah membaca rekam medis dari si pasien bahwa pasien saat ini tidak sadarkan diri. Pasien ada di IGD, ya. Pasien ada di IGD, pasien tidak sadarkan diri, kemudian muncul suara gargling. Saya sudah baca rekam medis dari invoice dari dari dokter mengatakan bahwa perlu dilakukan suction pada pagi hari ini. Saya sudah mempersiapkan alat. Alat yang saya persiapkan berupa perlak, kemudian handuk, ini NaCl, kemudian ada handscoon steril, kemudian ini ada instrumen bak steril yang berisi kasa dan juga pinset anatomis, kemudian juga bengkok ya. Kemudian saya sudah memakai celemek juga. Ya, saya datang ke rumah pasien. Okay. Meskipun pasiennya tidak sadarkan diri, kita butuh komunikasi. Ya, misalkan kalau ada keluarga, kita ajak komunikasi keluarga. Kalau misalkan ada hanya pasien aja di ruang ICU misalkan ya berarti kita komunikasinya ke pasien aja. Baik, selamat pagi Pak Heru. Ya, saya lihat dulu ya Pak ya, di tangannya ya kita lihat. Ya Pak Heru, perkenalkan saya adalah penata Enda. Pada pagi hari ini saya bertugas untuk mengeluarkan lendir yang ada di mulut Bapak. Oke. Tujuannya adalah untuk membersihkan lendir tersebut sehingga Bapak tidak susah. Kita sambil cek RR-nya berapa ya. Kita cek RR-nya berapa karena pasien tidak sadarkan diri. Oke Bapak, ini saya mempersiapkan alat dulu sambil Bapak saya berikan oksigen selama 1-2 menit. Oke. Kita persiapkan oksigenasinya, preoksigenasi. Kemudian kita dekatkan alat. Ya, nanti saya membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit. Saya cuci tangan dulu. Sebelum saya cuci tangan saya ini kalau sectionnya ini sebisa mungkin teman-teman masangnya itu seperti ini. Ini kan awalnya steril. Teman-teman buka dikit. Nah ini Anda masukkan ke sini. Ya, masukannya hati-hati jangan sampai kena. Teman-teman begini aja. Kalau yang kepala orange itu kan nggak apa-apa kan? Kenapa? Kalau kepalanya aja kan ya, nggak boleh kan selangnya kan? Iya. Kontaminasi kan? Iya. Berarti kan ini masanya sebelum kita pakai handscoon steril kan? Iya betul. Nah, ini ya. Apa yang bersih? Oke. Seperti ini. Kalau lebih amannya itu pakai bak instrumen yang besar. Jadi kalau pakai bak instrumen yang besar ini bisa aja dilepas ya, dilepas. Kemudian kita taruh di bak instrumen yang besar. Tapi ini kecil.
Jadi ya udah taruh di sini aja, nanti saya akan persiapkan. Tapi memang agak sulit kalau kita pakai ini ya. Itu sewaktu persiapan alat yang kayak gini nggak perlu pakai handscoon nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, kan masih bersih semua. Ini yang penting kita buka dikit seperti ini ya. Oke. Kemudian kita ini ada on off-nya ya. On off-nya ada di sini nanti aja. Oke, kita cuci tangan dulu 6 langkah. Sudah, kemudian kita pakai handscoon. Sebelum pakai handscoon steril, kita ini dulu. Kita coba ini ya. Oke, anggaplah dia sudah ada 80 sampai 100. Oke. Kemudian kita pakai sarung tangan. Kalau kemarin gimana Mas yang nggak steril itu Mas? Karena akhirnya darurat tuh udah Darurat. mau kan itu basi Bu. Terus maksudnya basi itu banyak cairan keluar dari mulutnya terus langsung ambil saja. Kalau ini udah lengkap kan masakan. Tapi vaksinnya ada di sana. Gimana Bu? Alat vaksinnya sudah di sana. Sudah di sana. Teknik kedua tuh apa? Oke. Nah, ini kita kerjanya satu tangan yang steril. Satu tangan kita off-kan. Ya, caranya seperti ini. Oke. Ini steril ya dalamnya ya. Ya, Bu. Kemudian kita perlu cek dulu. Tadi sudah kita sudah kita setting ya. Kemudian kita cek dulu apakah ini nyala atau tidak. Nah, itu ya. Bisa lihat ya. Oke, kalau sudah kita langsung section. Caranya ini kita lepas dulu, ini off. Ini udah on ya. Iya, Bu. Oke, Pak, kita mulai nggih. Matikan oksigennya. Nah, memasukkannya itu berapa kedalamannya berapa biasanya? Cukup 10 cm aja. Ya. Cukup 10 cm aja. Nah, misalkan ini ya, tarik. Nah, misalkan dia misalkan dia semuanya ada sekret di kanan kiri di semuanya. Nah, caranya adalah di semua permukaan. Kita masukkannya itu dia harus seperti ini dulu. Jangan ditutup dulu. Kita masukkan. Kita ambil tengah dulu ya. Kemudian kita tutup. Baru kita tarik sambil kita pelintir-pelintir. Oke, kalau sudah, kemudian kita bilas lagi. Oke, sudah. Kita masukkan lagi. Oh, ternyata dia kelihatan yang sebelah kiri ya sekarang ya yang kotor. Nah, kita ini buka dulu ya. Masukkan, kemudian kita tutup sambil kita pelintir-pelintir. Berapa kali Bu? Biasanya 2 sampai 3 kali cukup. Tapi kalau misalkan dia kotor banget lebih dari 3 ya nggak masalah. Tapi kalau dia lebih dari 3 kali tapi harus jangan dulu tunggu sebentar gitu ya. Jangan Kasih apa? jeda, dikasih jeda. Iya, betul. Sudah ya. Ini udah 3 kali. Ya. Kalau sudah berarti sudah cukup. Kita sudah di-on-kan nggak masalah karena kita udah selesai tindakan. Oke. Dan ini. Ini karena tidak perlu ya, tadi dilihat sekretnya itu tidak ada gumpalannya sehingga tidak perlu saya bersihkan. Kalau ada gumpalan nanti di kasus evaluasinya ya teman-teman perlu dibersihkan. Artinya ini kan tadi sudah dibuka ya, teman-teman tinggal ambil aja, kan ini steril. Oke, selesai.
kemudian dibersihkan. Kalau misalkan ada kotoran kita bersihkan. Ya. Ya, Pak Heru sudah selesai ya untuk sessionnya pada pagi hari ini. Nanti jam 10 saya akan coba kembali datang ke sini untuk melihat apakah Pak Heru masih ada sekretnya atau tidak. Kalau masih ada sekret, nanti saya akan ke sini untuk melakukan tindakan yang sama. Baik, seperti itu. Kemudian kita cek RR-nya. Ingat ya, kita cek RR. Oh, dia RR-nya sudah bagus, sudah 18 kali. Kemudian kita cek di sini volumenya. Berapa bertambah? Ya, sekitar tadi kan 680 ya. Ini sekarang jadi 780, jadi 100 mili sendiri peningkatannya ya. Nah, itu yang harus dievaluasi. Warnanya apa? Oh, nampak warnanya merah ya, merah kemudian bau amis. Nah, itu sudah. Kemudian kita pamit ke pasien. Baik, seperti itu saja dari Pak Heru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan panaga. Makan panaga. Cici.